Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana, NIM 216 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kinerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan istilah kinerja sendiri memiliki arti kemampuan bekerja. Dari pemahaman di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen kinerja adalah tentang bagaimana kinerja dikelola. Dasar untuk melaksanakan manajemen kinerja adalah perumusan tujuan. Terdapat konsensus atau kepastian dan kerjasama. Sifatnya berkelanjutan yang terdiri dari komunikasi dua arah dan selanjutnya tujuan dari manajemen kinerja. Manajemen kinerja dapat diartikan dalam berbagai tujuan dan dapat membantu keaktifan dan keefisien dalam bekerja. Adapun tujuan dari manajemen kinerja diantaranya: yang pertama, tujuan strategi. Yang kedua, tujuan administratif. Kebanyakan berorganisasi menggunakan informasi manajemen kinerja. Yang ketiga, tujuan pengembangan manajemen kinerja. Tujuan manajemen kinerja. Manajemen kinerja dalam praktiknya memiliki berbagai tujuan yang dapat membantu keaktifan dan keefisien dalam bekerja. Adapun tujuan dari manajemen kinerja diantaranya yaitu: yang pertama, tujuan strategik. Tujuan strategik manajemen kinerja harus mengaitkan kegiatan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, tujuan administratif. Kebanyakan berorganisasi menggunakan informasi manajemen kinerja, khususnya evaluasi kinerja untuk kepentingan dan keputusan administratif, seperti memberi upah, promosi, pemberhentian pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga, tujuan pengembangan manajemen kinerja bertujuan mengembangkan kepastian pegawai yang berhasil di bidang kerjanya. Manfaat manajemen kinerja. Manajemen kinerja sendiri memiliki beberapa manfaat, yaitu manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan terdiri dari sebagai referensi untuk menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam meningkatkan kinerja karyawan. 2. Untuk meningkatkan komitmen dari karyawan. Ketiga, untuk meningkatkan proses pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat, untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang kelima, sebagai upaya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan keterampilan karyawan. Yang keenam, sebagai upaya yang mendasar kepada perencanaan karir karyawan. Yang ketujuh, dalam upaya menjaga kualitas karyawan. Yang kedelapan, untuk mendukung program perubahan budaya kinerja. Adapun manfaat manajemen kinerja yang kedua yaitu manfaat untuk manajer. Manfaat untuk manajer sendiri terdiri dari: yang pertama, untuk membantu upaya untuk mengklasifikasikan kinerja dan ekspektasi perilaku. Yang kedua, untuk membantu karyawan dengan kinerja yang buruk. Yang ketiga, untuk pengembangan diri karyawan. Yang keempat, untuk memotivasi dan mengembangkan kerja tim. Yang kelima,
sebagai upaya untuk membuat kerangka kerja untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja. Yang selanjutnya, prinsip dasar manajemen kinerja. Merancang dan memelihara sistem pengukuran kinerja yang sangat efektif dan efisien sangatlah kritis untuk pengembangan sumber daya manusia dan pencapaian tujuan kinerja tinggi atau kepiawaian suatu organisasi. Organisasi yang memiliki sistem pengukuran kinerja yang handal dapat tetap menjaga, mengembangkan, serta mempromosikan karyawannya yang handal. Karyawan yang berkinerja rendah dapat juga teridentifikasi untuk pengembangan lebih lanjut. Maka dari itu, sistem manajemen kinerja menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manajemen organisasi. Secara keseluruhan, prinsip dasar manajemen kinerja suatu perusahaan atau organisasi diantaranya: yang pertama, mendapatkan terjadinya komunikasi dua arah. Yang kedua, bersifat konstan atau berkelanjutan. Yang ketiga, feedback atau umpan balik. Yang keempat, ada persetujuan atau konsensus dalam bekerja sama. Yang kelima, terdapat perumusan tujuan. Yang keenam, terdapat rasa kasihan. Pada dasarnya, manajemen kinerja sebagai komunikasi dua arah dan saling terjadi umpan balik antara dua pihak dengan persetujuan di antara keduanya. Manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsung. Komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Sekian pemaparan dari saya mengenai manajemen kinerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi